قد أنزل ربي القرآن Rumi, lahir di Balkah, Afghanistan pada 604 Hijriah atau tanggal 30 September tahun 1207 Masehi. Maulana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balhi al-Kunuwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya, kini Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum, Roma. Jalaluddin Rumi, ulama besar bergelar Maulana yang namanya bahkan disegani oleh kelompok non-Islam sekalipun. Mahatma Gandhi maupun Paus Yohanes ke-23 saja begitu menghormati Maulana Rumi. Kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh, begitu ucap Paus menunjukkan betapa ia segan pada Rumi. Tak cukup di situ, pada tahun 2007, UNESCO, PBB, mencanangkan bahwa tahun tersebut adalah tahun Jalaluddin Rumi. Rumi juga merupakan sufi yang terkenal alim dan zuhud luar biasa. Ia adalah putra dari ulama besar, Bahauddin Walad, dan Rumi memang terkenal anak yang pintar sejak kecil. Suatu hari, ketika usianya baru menginjak sekitar 7 tahun, ia diajak ayahnya berkunjung pada ulama besar saat itu, Fariduddin Attar. Melihat Rumi yang datang mengikuti ayahnya, Fariduddin Attar lantas berujar pada para muridnya, "Lihatlah, lautan sedang datang, dan di belakang lautan itu ada samudera, yang mengikuti." Hal itu menunjukkan betapa Fariduddin Attar memprediksi Rumi akan jadi orang besar, bahkan melebihi sang ayah. Rumi bukan sekedar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor 1 tarikat Maulawiyah, sebuah tarikat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarikat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata, yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk ahlu sunnah. Padahal, sesungguhnya ahlu sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya? Tegas Rumi. Suatu saat Rumi tengah tenggelam dalam kemabukannya dalam tarian sama, ketika itu seorang sahabatnya memainkan biola dan seruling, beliau mengatakan, seperti juga ketika sholat kita berbicara dengan Tuhan, maka dalam keadaan ekstase para darwis juga berdialog dengan Tuhannya melalui cinta. Musik dan tarian sama yang merupakan bagian salawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wujud musik cinta demi cinta Nabi dan pengetahuannya. Rumi mengatakan bahwa ada sebuah rahasia tersembunyi dalam musik dan tarian sama, di mana musik merupakan gerbang menuju keabadian dan tarian sama adalah seperti elektron yang mengelilingi intinya bertawaf menuju Sang Maha Pencipta. Semasa Rumi hidup tarian sama sering dilakukan secara spontan disertai jamuan makanan dan minuman. Rumi bersama teman darwisnya selepas sholat Isya sering melakukan tarian sama di jalan-jalan kota Konya.
Terdapat beberapa puisi dalam Masnawi yang memuji tarian sama dan perasaan harmonis alami yang muncul dari tarian suci ini. Rumi menuliskan puisi tentang kefanaan dalam tarian sama. Ketika gendang ditabuh, seketika itu perasaan ekstase merasuk bagai buih-buih yang meleleh dari debur ombak laut. Maulana Jalaluddin Rumi dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tasawuf, masyhur dengan konsep cintanya yang ajarannya telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Makam Maulana Jalaluddin Rumi di kota Konya, Turki seakan tak pernah sepi dari pengunjung bahkan lintas agama. Di antara kata bijak Jalaluddin Ar-Rumi tentang cinta, kehidupan dan kekuatan, seperti "Aku sangat dekat, aku mungkin terlihat jauh. Begitu sepenuhnya bercampur denganmu, aku mungkin terlihat terpisah. Jadi di tempat terbuka, aku tampak tersembunyi. Sangat sunyi, karena aku terus berbicara denganmu." Rumi. Begitu aku mendengar kisah cinta pertamaku, saya mulai mencarimu, tidak tahu seberapa buta itu. Pecinta akhirnya tidak bertemu di suatu tempat. Mereka satu sama lain selama ini. Apa yang engkau cari sebenarnya sedang mencarimu. Rumi. Lakukan perjalanan terakhirmu dari dunia yang aneh ini. Melambung tinggi di mana tidak ada lagi pemisahanmu dan rumahmu. Tuhan telah menciptakan sayapmu untuk tidak berhenti. Selama engkau masih hidup, engkau harus mencoba lebih dan lebih lagi menggunakan sayapmu untuk menunjukkan bahwa kau masih hidup. Rumi. Dalam cahayamu, aku belajar bagaimana cara mencintai. Dalam kecantikanmu, cara membuat puisi. Kamu menari di dalam dadaku di mana tidak ada yang melihatmu. Tapi kadang-kadang aku melihatnya, dan pemandangan itu menjadi seni. Rumi. Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku ingin mengubah diriku sendiri. Rumi. Itulah sebagian kecil informasi tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.